Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Waqala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi wal khairu ismu jam'in li ta'ati wal mubahati dunyawiyah wa ukhrawiyah. Unzur ahabba ma tuhibbu ayyatiyahu an-nasu ilaika fa'tihi ilaihim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Kita awali pagi kita dengan mengkaji ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dengan mengawali kebaikan di pagi hari ini, hari-hari kita senantiasa diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah dan keistiqomahan kita kepada sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita kepada hadis yang 13 minggu lalu. Itu hadis yang berbicara tentang kesempurnaan iman dan kecintaan seseorang kepada kebaikan yang ia hantarkan pula kebaikan tersebut kepada orang lain. Hadis minggu lalu yaitu daripada sumber periwayatan daripada Abi Hamzah Anas bin Malik, yang profil kehidupan Anas bin Malik sudah kita sampaikan di bulan yang lalu, yang pada hadis itu berbicara la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dalam bentuk iman yang sempurna, bukan diartikan imannya hilang, tidak, tapi dalam arti tidak mencapai kepada keimanan yang benar-benar sempurna. Maksud hadis itu, salah satu di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai atau memperhatikan, punya empati kepada orang-orang muslimin, utamanya ma yuhibbu li nafsihi, yang mana kebaikan itu ia inginkan sebagaimana kebaikan itu ia inginkan terhadap dirinya. Ia menginginkan kebaikan itu kepada dirinya, pun pula kebaikan itu diharapkan tersampaikan pula kepada orang lain. Artinya jangan hanya berharap kebaikan kepada diri sendiri, itu pun kita inginkan kebaikan itu tersampaikan kepada orang lain. Makanya definisi ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan kebaikan. Ma'al khair, kita tahu artinya khair itu baik secara terjemah. Tapi kebaikan itu punya definisi yang lain adalah isalul khair ilal ghair. Arti khair, al khair itu kan secara terjemah baik. Tapi ada lain daripada itu, isalul khair ilal ghair, tersampaikannya kebaikan itu kepada orang lain. Jadi kalau baik hanya untuk diri sendiri belum baik. Tapi kebenaran atau kebaikan itu bisa merambat kepada orang lain, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Nah, itu makna kebaikan itu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan seseorang itu tidak berada pada titik yang sempurna kecuali dengan ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya. Kalau kita lihat hadis ini, itu ada kemiripan yang disusunkan oleh para ulama terkait susunan Pancasila itu. Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan itu sila yang berapa tuh? 2. Nah, kalau kita cek daripada isi butir Pancasila yang 5 itu semuanya Al-Quran dan hadis. Satu ketuhanan yang maha esa, wa ilahukum ilahu wahid atau qul huwallahu ahad.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. 3, persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Menyatulah dengan tali agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Keempat, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ada butir permusyawaratan. Apapun dalam urusannya mesti dimusyawarahkan. Allah sebutkan wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, musyawarahkan dengan segala sesuatunya. Yang kelima, keadilan sosial. Ada nilai butir keadilan. Allah sebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jangan disambungkan apa kayak orang khutbah aqimis shalah ujung-ujungnya. Ya, jadi Pancasila itu semuanya Al-Qur'an dan hadis. Jadi siapa yang paling Pancasilais? Mereka yang mengerti tentang esensi daripada agama itu sendiri. Jadi pengamalannya tuh di situ maksudnya. Pada sisi yang lain menurut riwayat Imam Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal ghair. Tadi kan kita sebutkan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sementara riwayat daripada Imam Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal ghair ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang itu sehingga ia mencintai terhadap saudaranya minal khair daripada kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana ia mencintai kebaikan itu pada dirinya. Wal khair, sementara makna baik selain yang kita sebutkan tadi, al khair itu adalah ismu jam'in, satu nama yang menghimpun li ta'ati wal mubahat, dalam bentuk segala ketaatan dan hal-hal yang bersifat mubah, dunyawiyah wa ukhrawiyah. Nilai kebaikan pada sisi keduniaan ataupun keakhiratan. Itulah bermakna baik. Baik itu sisi keduniaan ataupun keakhiratan, maka itu kebaikan. Waqila lil Ahnaf. Sebagian riwayat menyebutkan Imam Ahnaf bin Qais. Ya, Imam Ahnaf bin Qais ini sebagian riwayat menyebutkan beliau ini seorang tabi'in, hidup sejaman dengan baginda Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu seperti seorang laki-laki bernama Wais al-Qarani, hidup satu zaman dengan Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Jadi tidak bisa disebut sahabat. Karena definisi sahabat itu diantaranya adalah langsung bertemu dengan Nabi, langsung melihat dengan Nabi. Itu sahabat. Abu Jahal bang, melihat saja tapi kada beriman dengan Nabi. Jadi bukan sekedar melihatnya, tapi berimannya. Nah, berimannya Imam Ahnaf bin Qais sebagaimana sahabat Wais al-Qarani, makanya disebut dengan Sayyidut Tabi'in, tokohnya para tabi'in. Tidak bisa disebut dengan sahabat, satu zaman dengan baginda Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman dengan sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi. Nah, sosok sahabat Wais al-Qarani yang kita bisa sebutkan itu mastur fil ardi, masyhur fis sama. Mastur fil ardi, namanya begitu tidak booming di bumi, tapi masyhur fis sama, tapi viral di langit. Nah, itu sebagaimana kalau kita kembalikannya tuh mastur fil ardi, mastur fis sama. Di bumi orang gak dikenal, di langit orang ada tahu. Artinya malaikat pun ada tahu. Nah, atau bisa jadi masyhur fil ardi tapi mastur fis sama. Di bumi mungkin viral tapi malaikat tidak mengenal ia sebagai hamba Allah yang terpilih. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik kebalikannya, nggak apa-apa ada mastur di bumi tapi malaikat mengenal dengan kebaikan kita. Waqila lil Ahnaf, dan dikatakan bagi Imam Ahnaf bin Qais. Dan beliau pernah ditanya orang. Wa kana ahlamun nas, beliau ini dikenal dengan sosok laki-laki yang punya nilai ahlam. Ahlam itu kebijaksanaan, penuh dengan kelembutan hati, bijaksana, ahlam. Makanya kalimat ahlam atau al-hilm, bukan al-ilmu, al-hilm, kebijaksanaan. Kalau bahasanya disebut dengan al-hilmu, ini adalah dhaddul ghadab, lawan kata daripada marah, mampu meredam, lapang. Ada kesempatan untuk marah tapi sengaja tidak marah, itu al-hilm namanya. Lain hilm yang kita bahasa motor itu lah lain lah. Hilm itu lain pulang tuh, itu pengaman kepala. Al-hilm dalam bahasa Arab, al-hilm. Makanya Nabi kita sering berdoa itu. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan keilmuan. Wa zayyinni bil hilmi. Namun hiasi keilmuan itu dengan kelapangan dada.
Jadi hiasan orang yang berilmu itu adalah sifat lapang dada. Jadi kalau paribasnya percuma jadinya orangnya berilmu, kadepannya beren panyarikan, apalagi panamparan kan ngeri jujuk. Orangnya berilmu, alim, tapi kadepannya beren. Jadi hiasan orang berilmu itu ada al-halim, sifat kelapangan dada. Ada kesempatan untuk marah, tapi sengaja diredam, lambat marah. Anak marah tuh sengaja ditahan dulu. Karena aku pina tak sarik-sarik pas bujur orang kan nyaman jadinya. Jadi ada berpikir loh di balik marahnya apa. Jadi kadang-kadang kita itu ada kriteria, ada hal-hal untuk marah tuh wajar. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan, kata beliau, man istaghdab wa lam yughdab fa huwa himar. Ada orang yang memang dibikin marah, ya, dan wajar untuk marah. Wajar sarik itu wajar. Wa lam yughdab, namun kan sarik, fa huwa himar, orang seperti ini keledai, kata beliau. Wajar artinya marah. Agama kah dihina, Rasulullah kah dihina. Wajar marah. Minimal kita tidak menerima akan hal-hal yang seperti itu, marah dalam hati kita. Tapi kada sarik. Tapi malah kebalikannya di hidupan kita itu. Tapi bila menyambati diri pribadi, amuknya 2 hari 2 malam. Sariknya luar biasa. Tapi ketika agama dihina, biasa-biasa aja. Alasannya apa? Agama itu sudah tinggi, Allah Ta'ala tidak perlu dibela. Bukan kayak itu. Kadang-kadang kita ini mempelajari sisi penyabarnya Nabi, tapi tidak memahami dan tidak mempelajari bagaimana ketegasan baginda Nabi. Itu pribadi Nabi. Tapi ketika Nabi wafat itu diserahkan kepada kita. Karena ini merupakan bagian simbol daripada agama. Wajar untuk marah. Minimal tidak menerima. Ini biasa-biasa saja. Kada usah sarik lawan Rasulullah. Rasulullah sabar. Itu sidin. Sekarang kita. Ya, kadang-kadang salah menempatkan dalam agama. Sok bijak dalam beragama. Tapi tidak pantas. Tidak pas. Nah, Imam Ahnaf ditanya orang. Wa kana ahlamun nas. Dan beliau dikenal orang yang paling bijaksana dalam hal segala macam. Lalu ketika orang bertanya kepada beliau, mimman ta'allam ta'al hilma, wahai Imam Ahnaf, bagaimana engkau belajar tentang arti kebijaksanaan itu kayak apa caranya? Beliau ini ditakoni orang, "Tian di mana belajar tentang arti bijaksana itu lapang, dada tenang, penuh dengan keilmuan? Di mana pian belajar?" Apa ujar beliau? "Min nafsi, aku belajar daripada diriku sendiri." Oh, aneh nih, kita kalau belajar itu ada gurunya. Lalu orang bertakun, "Wa kaifa dzalik?" Kayak apa caranya demikian itu? Orang kalau belajar itu ada gurunya. Kan kita paham dalam hadis Nabi itu, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Kalau orang itu tidak ada guru dalam kehidupannya, maka syaitanlah yang jadi gurunya. Ini ada orang belajar dengan dirinya sendiri. Yuk, kita belajar diri seorang ya, Pak. Bingung gitu. Karena prinsip pendidik itu ada pendidiknya, ada peserta didik. Pendidikan itu seperti itu. Nah, ternyata beliau mengatakan, aku belajar kebijaksanaan itu kepada diriku sendiri, yang mana? Nah, ini. Kuntu idza karahtu syai'an minal ghairi lam af'al bi ahadin mithlahu. Aku, kata beliau, apabila aku tidak menginginkan sesuatu daripada orang lain, artinya nih, kalau aku kehendak orang lain menyakiti aku pun tidak akan menyakiti kepada orang lain. Kalau sederhananya kayak ini, kalau kehendak disambati orang, jangan menyambati. Itu bijaksana dah. Nah, itu kembalikan kepada diri kita. Inilah bagian daripada, kata beliau, aku belajar kebijaksanaan dalam diriku sendiri. Berarti kebalikannya apa? Kalau ingin diberikan hadiah oleh orang lain, dahululah untuk memberikan hadiah. Sebagaimana minggu yang lalu kita belajar ta'lim. Kalau ingin didengar, maka terbiasalah untuk mendengar itu. Jadi bila ada kesempatan berpandir, berani kita jangan memotong hadir orang. Itulah arti kebijaksanaan. Jadi kalau di masyarakat tuh paham seperti itu, maka esensi kepentingan daripada hadis ini benar-benar kita teramalkan dalam kehidupan kita. Kalau kena disembati orang, jangan nyembati orang. Jadi kenapa disembati orang? Seorang nyembati orang. Nah, itu jadi. Nah, ini arti kebijaksanaan tersebut. Waruya anna rajulan qala ya Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Ada laki-laki ini datang kepada Nabi di tengah kumpulan para sahabat saat itu. Laki-laki ini datang kepada baginda Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'dzin li fi zina." Wahai Rasulullah, ulun minta izin lawan pian ulun hendak berzina. Mananya berucap. Orang di mana-mana kada hendak berucap. Nah, orang maksiat atau naudzubillah min dzalik, semoga Allah Taala pelihara daripada hal yang seperti ini. Ini ada Rasulullah, rada-rada aneh, datang kepada Nabi di kumpulan para sahabat, berucap kayak gitu, "A'dzin li fi zina, ya Rasul, izinkan ulun berzina."
Apa yang terjadi? Fahamma man kana biqurbin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatanawalahu. Hampir-hampir orang yang berada di dekat baginda Nabi anak menariknya. Ini kurang ajar seperti ini. Maksudnya anak diringkusnya kayak ini. Siapa lagi kalau bukan sosok sahabat Umar bin Khattab, siapapun selain daripada Sayyidina Umar, ini pasti orang lancang dengan berkata seperti ini. Hampir-hampir maksudnya sahabat yang berada dekat Nabi itu mau menarik orang kayak gini. Maksudnya apa ya? Kenapa bertanya seperti ini? Pikir, maksudnya seperti itu. Tidak layak mengatakan hal yang seperti itu. Kalau bertanya yang normal wajar silakan. Tapi bertanya meminta izin dengan ya di luar nurul aja gitu. Di luar kewajaran dengan pertanyaan seperti itu. Tidak pantas, kenapa meminta izin kepada yang seperti itu? Apa saat itu Nabi berkata, dah biarkan dia. Seolahnya Nabi mengerti apa yang mau ditanyakan seorang sahabat ini. Seolahnya Nabi mengerti lah. Nabi itu seolahnya punya kepahaman, kepekaan yang tinggi luar biasa kepada para sahabat yang kita sebutkan kemarin di ruangan sebelah itu. Sahabat ketika malam terkena insomnia yang tidak bisa tidur itu, ingin mengeluhkan rasa ketidak bisa tiduran itu kepada baginda Nabi. Seolahnya apa? Hubungan sosial tanya kepada Nabi, hukum agama kepada Nabi, politik kepada Nabi, sampai kada kau guring betakun Nabi. Kayak Nabi itu seolahnya tabibu atibba, dokter dari seluruh para dokter. Datang kepada rumah Nabi, ingin mengeluhkan tentang kada kawa guringnya. Ketika sampai di depan pintu Nabi, Nabi seolahnya mengerti tentang derap langkah seorang laki-laki ini. Ketika Nabi bukakan jendela, Nabi tampilkan wajah beliau. Tidak ada kata-kata, langsung beliau tutup kembali. Sahabat yang melihat wajah Nabi pulang ke rumah baru bisa tidur. Hanya kata guring, kan ada bocah apa-apa. Nah ini sahabat mengatakan seperti ini dengan meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Aneh benar kayak ini. Tapi Nabi mengerti, biarkan saja. Summa qala lahu, kemudian Nabi berkata kepada laki-laki yang ingin meminta izin berzina tadi dengan mengatakan, udunu minni, silakan, sini. Ya bahasa kita, sahabat sini gue parak kawan aku. Itu paraknya itu takutan lah, karena tampilin Nabi nada. Kayak yang izin berzina lah. Sini. Langsung. Tapi sahabat meyakini Rasul tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Makanya wanita bertakun. Nah ini. Makanya wanita bertakun. Tapi kalau kita sudah sadar orang ini penyadikan, kada mungkin bertakun kayak ini. Tapi karena tahu Nabi itu paling penyabar, ahlamun nas, orang yang paling bijaksana dan penyabar, makanya wanita bertakun. Nah, jadi kata Nabi, udah Nabi silakan sini. Cakap bahasa Banjar kita, sini barak bontong, sini minta, sini. Karena bertakun apa? Cakap bahasa kita tah. Mun megegerigir mata menciling ini dia bertakun. Sana. Bertakun macam-macam. Karena barak orang. Nah, kadang-kadang gestur tubuh kita ini sudah menjadi sebuah terjemah dalam kehidupan kita. Akhirnya orang kadang mau parak lagi. Masuk ke kelas mau parangutan. Marah wagin kali berpikir orang ini paraki. Tapi kalau sudah masuk kita ke ruangan, solanya membawa sebuah energi positif yang tadinya bermasalah itu kadang-kadang sudah terkuras. Melihat dengan gestur tubuh kita, wajah kita yang tenang, orang pun merasa nyaman, tidak ada ketegangan. Tapi yang tegang itu ketika ujian skripsi biasanya. Mau begitu masuk di situ silakan duduk. Sejam lah. Takutan ada, kita tidak membawa energi yang seperti itu. Orang tuh yang sudah ibak kita format blank langsung sangat. Ada kayak itu. Nah lalu laki-laki tadi dibawa oleh Nabi. Sini dia Nabi lupa sini. Takut. Faqala lahu, lalu Nabi berkata. Nabi tanyakan kepada laki-laki yang meminta izin untuk berzinah tadi dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu membuat laki-laki meminta izin berzinah tadi berpikir untuk melakukan maksiatnya. Apa kata Nabi? Jika mana berzinah kalau enggak udah minta izin sampai lu hendak berzinah. Nah, jangan Nabi aku nak bertakon dengan ikan. Atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhtika. Apa pendapatmu seandainya yang engkau berzinah ini inginkan? Seandainya ada orang lain menzinahi terhadap saudarimu. Jika bahasa Banjar kita, aku nak bertakon karena berzinah kalau. Nah, andai ketika ada bisi ading bebinian, adingmu dizinahi orang nggak ya Pak? Nabi kada menangati itu. Jangan, haram, kada kayak itu. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Ini seni dalam dakwah. Padahal bukan jawaban yang kan diinginkan sahabatnya adalah jawaban. Tapi jawabannya berbentuk. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Lalu pertanyaan itu, jawaban yang berbentuk pertanyaan menjadi sebuah pikiran. Ini bukan logical fallacy, bukan kesesatan dalam berpikir, tapi dibalik dengan bentuk pertanyaan. Yang pertanyaan itu membuahkan jawaban. Jadi jawabannya bukan dari Nabi, jawabannya dari seorang. Hebatnya dalam dakwah. Ini berbentuk lisan baginda Nabi dalam dakwah seperti ini.
Jadi bahasa kita, nah aja Nabi, karena berzina kalau aku bertakon lo nih kamu. Andai kata engkau memiliki seorang adik perempuan, adikmu dizinahi orang, apa yang respon yang kau dapatkan? Langsung berpikir secara kemanusiaan. Nah, timbullah jiwa kemanusiaan. Apa laki-laki menjawab? La ya Rasulullah, engkau udah hendak pasti udah hendak. Nah, apa kata Nabi? Fabi ibnatika. Andai saja itu terjadi kepada anakmu, seandainya kau punya anak perempuan, kayak apa terjadi? Tambah marah tak? Dinaikkan fitamnya oleh baginda dengan bentuk pertanyaan yang berbeda. Sampai beliau mengatakan, bagaimana seandainya engkau punya istri dan istrimu dizinahi orang lain? Dinaikkan lagi frekuensi pertanyaan. Nah, tidak ya Rasul, tidak. Ada hendak aja. Nabi jawabannya pada ikam seorang. Nah, itulah aja Nabi kalau ikam kada hendak. Orang pun pasti kada hakun keluarganya ketika perempuannya dizinahi. Hebatnya pertanyaan Nabi. Bentuk kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, dari sekian banyak seperti ini, kata Rasulullah menyebutkan, ya, bencilah kebaikan tersebut karena memang berdasarkan Allah benci terhadap yang dilakukan itu. Jadi bencilah sesuatu yang memang dibenci karena Allah sudah membenci akan hal itu. Dan ketika Nabi menyebutkan, cintailah kebaikan itu kepada saudaramu sebagaimana engkau menginginkan kebaikan itu ada pada dirimu. Sehingga Nabi menyebutkan, bencilah sesuatu yang dibenci oleh dirimu. Ringkas kata seperti itu. Nah, jadi Nabi, kalau engkau kadahakun, kayak itu pun orang kadahakun juga. Jadi bencilah keburukan itu karena memang hal itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau pertanyaan, kenapa maksiat itu diketujui? Karena Allah sekalian yang diketujui. Dan andai saja maksiat itu diletakkan kepada orang lain, orang pun kadahakun. Nah, sama secara kemanusiaan, pasti orang pun kadahakun. Jadi kadang-kadang orang ada bertakun, kenapa jenengan ini haram? Pasti ada unsur lain kemanusiaan akan menolak akan hal itu. Makanya kan orang bertanya begini, kenapa yang namanya surga tuh pasti sesuatu yang kada nyaman? Karena Rasul sudah menyebutkan huffatil jannatu bil makarih, yang namanya surga itu pasti diliputi hal-hal yang tidak enak. Nah, ngaran surga tuh pasti kada nyaman. Apa aja? Tahajud nyaman? Ngaji bajar nyaman, ustaz tanya orang percaya. Tengah malam kapal pinik, ya malam sudah begadang sampai jam 2, bangun jam 4. Wali itu bang, tuh kayaknya dahulu kita dahulu orang awam. Mereka merupakan sebuah ladzatul ibadah, kelezatan ibadah beda lagi. Nah, sekarang kita kalau levelnya dosisnya orang awam. Jujur secara kemanusiaan, kan nyaman loh. Nyaman-nyamannya guring lah. Lampunya pajah ya Allah. Harinya hujan berintisan. Neng kaum di masjid pun lagunya ayo-ayo, kayak dinyanyiakan tuh. Lagu orang bahari itu. Asal dinyanyiakan, yuk adan mesti dinyanyiakan. Nyaman tuh guring tuh. Wah, apalagi lampunya pajah ya Allah. Harinya hujan subuh-subuh. Iya, libur pulang di kampus. Luar biasa ya Allah. Weekend. Nyaman lah. Begitu tidak enaknya. Tapi mereka yang mau bertahan dengan sebagai itu, melabrak akan nafsunya seperti itu, maka berbuah surga. Ya, sekali lagi yang namanya bonus surga, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kata ungkapan beliau, al-jannatu mahibalash. Surga tidaklah gratis, kata beliau. Makanya apa-apa yang larang sabar tuh ngalih waran. Makanya hadiah surga. Pun kada barat namanya bukan surga, kipas angin hadiahnya. Makanya berat. Wala sabar tuh gampangan Allah sampaikan di Quran. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nilai pahala gandaan sabar itu tanpa ada nilai ganda luar biasa aja kita pahalanya. Makanya bighairi hisab, tanpa ada kalkulasi hitungan yang luar biasa. Beratnya seperti itu. Nah, inilah sebuah gambaran bagaimana Nabi punya mengajak manusia untuk punya rasa karsa kepekaan sosial. Jadi Nabi itu kadang membawai lah bila ada orang kayak ini. Tapi Nabi diberikan sebuah pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Inilah kata Sayyid Naqib Al-Attas, kata beliau, manusia itu diukur potensi kemanusiaannya adalah ketika mempunyai pikiran dan akal. Di situlah kemanusiaan. Jadi otaknya bukan sekedar orisinal nggak dipakai dalam untuk mau berpikir. Jadi maaf bukan menyambat orang luar kada. Pian kenapa hakun kuliah? Padahal pian ini berpikir tugas macam-macam. Karena pian menggunakan nikmat akal untuk mau berpikir. Karena ada orang di bawah kuliah, kenapa kamu kada kuliah? Lu kada berpikir. Nah, ada kayak itu. Tapi pian mau menggunakan dia mungkinnya kada kuliah dengan menggunakan pikiran yang lain untuk yang lain. Karena apa? Tapi dalam aktualisasi keilmuan sebagai bentuk syukur, kenapa? Mau menggunakan akal pikiran. Itu bentuk dakwah bagi Nabi, diajak mereka berpikir. Makanya Al-Quran itu dengan menggunakan kalimat la'allahum yatadab. Banyak tuh diajak berpikir.
yatadabbarun, afala ta'qilun. Berpikir. Nah, ada afala tatafakkarun, yang ada. Jadi semua diajak untuk berpikir manusia itu. Jadi ketika manusia digunakan akal dalam bentuk berpikir, utama dalam hal pendidikan, secara tidak langsung ia sudah menggunakan akal pikirannya bentuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan akhir, dikaitkan ada seorang laki-laki mengeluhkan terkait tentang kasratal fa'ri fi baitihi, banyaknya tikus di rumahnya. Ini ada laki-laki ini mengeluh, banyak banget tikus di rumahku. Jadi jadi saya kok eketani heratan, amun kada hendak banyak tikus di rumah, begaduh kucing gitu kalau itu enjiri juga lah. Lah ada tikus pasti ada kucing. Kayak ini aja jernang nang lain. Jika menuhan rumah bukan ada tikus, begaduh kucing, jadi kucing yang tukang makan tikus. Lalu ujar laki-laki tadi apa? Akhsha ayasma'al fa'ru sawtal hirri fayahrabu ila dauril jiran. Tapi aku khawatir andai kata aku memelihara kucing, yang terjadi apa? Tikus tadi mendengar suara kucing, ia pun lari ke rumah tetangga. Berarti apa yang terjadi apa? Aku menginginkan untuk diriku kebaikan, tapi merugikan terhadap tetanggaku. Ya sudah, biarkan saja tikus berada di rumahku. Mohon saking menjaga hati tetangga, adalah itu kita lah tahu. Ya marah aja tikus di rumahku, daripada ku usir begaduh kucing, menyebalahnya ke rumah pas rumah tetangga. Tikus marah aja sudah, ku tahan ya tikus nih. Wah luar biasa tuh, benar sayang benar lawan tikus rupanya. Nah seperti itu. Inilah yang diinginkan bagi Nabi, manusia punya kepekaan sosial yang begitu tinggi. Sampai satu ketika ada seorang sahabat ketika mengantarkan makanan kepala kambing, ya, bagi orang Arab kepala kambing itu istimewa luar biasa, suguhan. Kita kan kepala ayam halusan tuh, kepala kambing suguhan nih. Kalau kita makan nasi Arab, ya nasi Arab kepala kambing itu mahal tuh menu itu. Lalu disuguhkan kepada tetangga. Lalu ujar tetangganya apa? Julung kepada tetangga yang lain. Mungkin tetangga lain yang lebih berhajat kepada kami. Putar-putar jernang tetangga sikunya, julung kepada tetangga yang lain. Sampai apa? 7 rumah talim buah. Sampai ujung-ujungnya nang rumah ke-7 mengatakan julung aja nang kesana, pas tabulik kepada nang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya kepekaan sosial marasainya sudah punya, padahal ia menginginkan akan hal itu. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam kemarin, ketika sahabat ke dalam kondisi berperang haus, dengan mengatakan serahkan air kepada sahabat yang lain, mungkin kehausan dalam berperang, aku mungkin bisa bertahan karena bapak julung lain lebih berhajat. Tapi akhirnya apa? Kembali kepada sahabat yang pertama, sahabat pertama sudah meninggal dunia. Luar biasa tuh kepekaan seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya nilai kebaikan seseorang itu tidak hanya berada kebaikan pada dirinya, tapi ya sampaikan kebaikan itu kepada orang lain dengan harapan baginda Nabi kepada kita. Kita pun bisa mengamalkan kebaikan itu kepada diri kita dan tersampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama menjadi sekian ilmu yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya hingga menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.